Kemudian juga ada lagi ibunya Nabi Musa. Beliau bekerja menjadi pengasuh di rumahnya Fir'aun, menjadi pengasuh sekaligus nyusuin, dan terima gaji dari Fir'aun. Siapa yang disusuin? Anaknya sendiri. Nabi Musa itu waktu lahir, itu semua bayi laki-laki mau dibunuh. Alhasil tuh kayak ada ganjil genap juga. Di sini nggak ada ganjil genap. Kalau di Jakarta tuh ada ganjil genap. Jadi ada hari ganjil apa hari genap. Kalau yang lahir bayi laki-laki di hari ganjil atau genap, nah itu dibunuh, ntar hari yang ini dibiarin. Begitu, jadi selang-seling dari bayi kalangan Bani Israel. Tetapi kehendak Allah pasti terjadi, nggak bisa dihalang-halangin takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wan nas qadimun li qada wa qadar. Lahir Nabi Musa di hari yang mestinya dia dimatikan, dibunuh. Allah Ta'ala bilang, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Kami bilang kepada ibunya Nabi Musa, an ardi'i, susuin, jangan takut. Kalau udah takut, udah mentok takut, idza khifti alaih, kalau kamu takut, maka fa'algihi fil yam. Sayang anak, takut anaknya kenapa-napa, apa yang dilakukan? Selamatin, ya kan, menurut akal. Tapi Allah Ta'ala bilang, kalau kamu takut gak bisa ngasuh sendiri, kamu takut, hanyutin di laut, kita yang urus. Dihanyutkan, suruh hanyutkan di sungai. Takut anak saya kenapa-napa, hanyutkan di sungai. Jadi ada dibikin kayak apa namanya, perahu kecil gitu, taruh bayinya di situ, hanyutkan di sungai. Inna raduhu ilaihi, kami bakal balikan ini anak kepada engkau. Dia hanyutkan. Kemudian nyampe itu perahu, tahu kemana? Ke istananya Fir'aun. Itu sungai, anak sungainya masuk ke dalam istananya Fir'aun. Di situ dilihat oleh istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, diselamatkan. Belum lucunya ini bayi. Terus Asiyah menjadi wanita mulia. Kenapa? Dengan cintanya kepada Nabi Musa. Dia bilang kepada Fir'aun, la taqtulu asa ayyan fa'na gurratu ainin li walak, la taqtulu asa ayyan fa'na. Ini dia menjadi kecintaan buat engkau dan buat saya. Jangan kamu bunuh dia, insya Allah ngasih manfaat kepada kita. Maka Fir'aun gak berani ngebunuhnya, takut sama bini. Awalnya, tapi akhir-akhirnya juga bininya dijemur juga, dipaku juga sampai mati. Alhasil tumbuhlah Musa di rumahnya Fir'aun. Kemudian dicari siapa yang bisa nyusuin. Saban disodorin tukang susu, nggak mau nyusu, nggak mau makan, nangis. Akhirnya dibilang ada satu orang yang bisa nyusuin. Kata kakaknya Nabi Musa yang ngikutin dari kejauhan, siapa? Diunjukin, nih ibunya Nabi Musa, nih ibu saya, dia baru kelahiran bayi, bayinya mati, bayinya hilang. Akhirnya dibawa, disusuin, nah ini anaknya saya. Subhanallah, lihat berapa banyak musibah, kemasannya musibah tapi dalamnya mengandung nikmat. Ibunya Nabi Musa, dia nyusuin anaknya sendiri dalam keadaan aman, tidak ketakutan, di istananya Fir'aun, di sofa, dapat duit digaji, dapat tunjangan penuh. Subhanallah. Fir'aun berusaha matiin, cari, bunuh. Siapa nih yang bakal meruntuhkan kekuasaan saya? Begitu. Dalam rumahnya sendiri dibayarin, diasuh, ditunjang tanpa dia sadari, hingga menjadi kerugian, kebinasaan bagi orang-orang yang zalim. Waliyadzubillah. Alhasil, pelajaran yang bisa kita petik di sini, bahwasanya bagaimana seseorang dalam kondisi apapun tetap dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyitah posisinya sebagai karyawan di rumahnya Fir'aun, tetapi dia nggak nelantarin ajarannya Allah Ta'ala, walaupun dimanapun dia ditempatkan, tanpa menjilat, tanpa berkata kasar, seimbang. Begitu juga Asiyah binti Muzahim,
menjalankan perannya, cinta, pembelaan kepada Nabi Musa, hingga dia beriman kepada Nabi Musa, dan berujung disiksanya beliau hingga terbunuh mati karena disiksa oleh Fir'aun. Tetap teguh dan tidak berkata kasar. Dan lihat, walaupun dengan segala kejahatan Fir'aun kepada Asia binti Muzahim, nggak ada tuh Asia bilang, gue minta cerai sama lu. Nah, suami mana yang lebih jahat dari Fir'aun? Coba. Tapi kita nggak baca tuh di Quran Asia minta cerai, minta talak sama Fir'aun. Nggak ada. Disabarin sampai segitunya. Kemudian juga ibunya Nabi Musa, dia jalanin profesinya, merawat, mengasuh Nabi Musa di rumahnya Fir'aun, beribadat kepada Allah Ta'ala di rumahnya Fir'aun. Begitu juga Nabi Musa, hingga akhirnya berjalan takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditenggelamkannya Fir'aun. Dan juga satu pelajaran, kita jangan menghakimi orang dari zahirnya. Wah, bininya Fir'aun ini pasti di neraka, padahal itu di surganya yang tertinggi disiapkan oleh Allah Ta'ala. Disebut kisahnya dalam Al-Quran. Masyitah, tukang sisir, anaknya Fir'aun. Wah, ini pegawainya Fir'aun, anteknya Fir'aun. Jangan sembarangan kita tuh memvonis orang. Kita da'i ilallah, ngajak kepada Allah. Kita da'i, ngajak, bukan memvonis, bukan menghakimi. Hubungan orang antara dia dengan Allah kita nggak tahu. Begitu juga, wah, ibunya Nabi Musa makan duitnya Fir'aun, nyusuin anaknya sendiri, wah, segala macam. Tapi lihat profesi dan posisi yang ditempatkan oleh Allah Ta'ala. Terus di dalam Al-Quran, qala rajulun min ali Fir'aun yaktumu imanahu, dari keluarga Fir'aun juga banyak yang beriman. Selain dari apa yang kita sebutkan tadi itu orang-orang, termasuk ada satu orang laki-laki dari kaumnya Fir'aun, dari keluarga kerajaan Fir'aun, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dia yang menunjukkan pembelaan dia kepada Nabi Musa. Dan dia ini termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang mana Fir'aun nggak mampu mencelakakan ini orang, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Wa fawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, fawaqahullah. Maka dilindungi, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.